Yo, welcome back. Back again with me. Kali ini kita akan membahas film Payback yang dirilis pada tahun 2021 yang menceritakan kisah seorang pria biasa yang difitnah lalu masuk penjara dan setelah bebas ia melakukan balas dendam kepada orang-orang yang dulu memfitnahnya. Gimana cerita lengkapnya? Yuk kita simak. Terlihat ada seseorang yang sedang berjalan menuju kantor untuk bekerja. Dia adalah Mickey Markovich, biasa dipanggil Misha, seorang pegawai di perusahaan pasar saham. Mickey sangat pintar dan berprestasi di perusahaannya. Dia berhasil meyakinkan para investor untuk menanam saham di pasar modal. Teman-temannya pun memberikan selamat kepada Mickey. Selanjutnya, mereka mengadakan meeting dengan bos mereka, yaitu Tuan Puska. Saat meeting, Ricky, yaitu atasan Mickey, memberi saran kepada Tuan Puska untuk perkembangan perusahaan mereka. Di saat yang bersamaan, Mickey juga memberi saran yang berbeda kepada Tuan Puska. Seperti yang sudah saya katakan, Mickey adalah orang yang sangat pintar. Karena kepintarannya, Tuan Puska menyetujui saran Mickey dan sangat kagum atas kinerja Mickey. Lain hal dengan Ricky, dia justru terlihat kesal. We stop supporting the issue, it tanks to zero. Sepulang kerja, Mickey dan istrinya, Judy, yang sedang hamil, berkunjung ke rumah nenek mereka. Mickey dan Judy datang untuk mempersiapkan kelahiran putri mereka. Lalu, Mickey menemui kakeknya, dan terlihat mereka sangat dekat. Just in time. Keesokan harinya, tiba-tiba Ricky memberi tugas kepada Mickey untuk pergi ke Los Angeles. I got a job for you in LA. Dengan tujuan untuk menemui salah satu investor yang ingin berinvestasi kepada perusahaan mereka. Hari berikutnya, Mickey pergi ke Los Angeles bersama seorang temannya, yaitu Bon. Mereka diantarkan oleh Ruslan. Ruslan adalah anak buah dari orang yang akan mereka datangi. Singkatnya, mereka sampai di kediaman Slava, orang yang katanya akan berinvestasi. Mickey dan Bon disambut dengan sangat baik. Dan saat baru masuk, tiba-tiba Slava menunjukkan koleksi senjatanya. Slava mengambilkan beberapa senjatanya untuk diperlihatkan kepada Mickey dan Bon. Namun, saat Mickey ingin melihat sebuah pistol, Slava menyuruhnya untuk mengambil sendiri. Go on, pick it up. It's kind. Nice. Kembali ke tugas Mickey, Slava mengatakan bahwa uang yang akan dia investasikan tidak berada di bank. Namun, uang itu disimpan di sebuah toko yang dijaga oleh anak buahnya. I don't hold my money in the bank. Jadi, Slava meminta mereka untuk mengambil uang itu. Mereka bertiga berangkat ke toko itu. Awalnya, Mickey berbicara baik-baik dan meminta uang Slava kepada si penjaga toko. Namun, ternyata si penjaga toko bukanlah anak buah Slava. Dan tiba-tiba, Ruslan menyerang orang di toko itu. Tembakan pun tak terhindarkan. Bon yang tidak mengerti apa-apa tertembak di bagian perut. Sementara Ruslan membunuh si penjaga toko lalu pergi. Mickey membawa Bon ke rumah sakit. Namun sayang, Bon tak terselamatkan. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba muncul Pak Polisi. Di rumah sakit kok ada Pak Polisi? Mickey ditangkap karena tuduhan pembunuhan. Dan saat diinterogasi, Mickey tidak berkutik, karena di TKP terdapat pistol beserta sidik jari Mickey. Udah tahu dong ya ini ulah siapa? Dan Mickey pasrah, ia mau tidak mau harus menerima hukuman penjara selama 6 tahun. Waktu berlalu, 6 tahun setelah kejadian itu, akhirnya Mickey keluar penjara. Dia dijemput oleh kakeknya, dan segera pulang untuk menemui putrinya yang sudah berumur 6 tahun. This is your father. Adegan berpindah. Mickey dan Judy menghadiri sebuah pesta, di mana di pesta itu ada semua rekan kerjanya dulu, termasuk Ricky dan Tuan Puska. Saat bertemu dengan Tuan Puska, Mickey ditawarkan untuk ikut bekerja di bisnis perdagangan senjata ilegal. Namun, Mickey tidak langsung menerima tawarannya. Ia akan mempertimbangkan tawaran tersebut. Besoknya, Mickey menemui Frank, yaitu salah satu investornya dulu. Dari Frank, Mickey tahu kalau Ricky telah memfitnahnya dengan mengatakan
bahwa uang investasinya telah dibawa kabur oleh Mickey selama ini. Ricky said you stole it and skipped town. Oleh karena hal itu, Mickey menyetujui tawaran Tuan Puska untuk ikut dalam bisnis perdagangan ilegal. I'm in. Dengan tujuan untuk mengetahui siapa-siapa saja yang telah menjebaknya 6 tahun silam. Mickey pergi ke Texas untuk menemui Tito, kawan lamanya dulu. Bersama Tito, Mickey menyelundupkan senjata ilegal. Setelah bekerja, Tito berniat mengantarkan Mickey pulang. Namun, Mickey menolak. Ia mengatakan akan menemui teman lamanya. I'll get a rental. Gotta see an old friend. Dan ternyata Mickey pergi menemui Ruslan. Mickey menanyakan tentang kejadian 6 tahun lalu. Dengan santainya, Ruslan mengatakan bahwa itu memang sudah diatur dan Mickey telah dijebak. I did as I was told. Sepulang dari sana, tiba-tiba mobil Mickey dicegat oleh para anak buah Slava dan Mickey dibawa ke suatu gudang. Di sana ia bertemu Slava. Saat anak buah Slava akan membunuh Mickey, tiba-tiba ternyata Tito mengikuti Mickey. Dari sini diketahui bahwa Ricky telah membayar Slava untuk menjebak Mickey. Dan satu fakta lagi adalah ternyata kejadian 6 tahun lalu di toko itu memang sudah direncanakan. Jadi sebenarnya Slava memiliki hutang kepada si pemilik toko. Dan Slava memanfaatkan Mickey untuk dijadikan babi hitam. Jahat banget anjir. Akhirnya Slava pun tewas di tangan Mickey. Saat kembali, Mickey melaporkan kepada Tuan Puska tentang kejahatan Slava dan Ricky. Namun, Tuan Puska malah menyuruh untuk jangan lagi ikut campur. If you fuck with my business any more than you already have. Tuan Puska kesal karena dengan matinya Slava menjadikan bisnisnya terganggu. Lalu, Tuan Puska mengancam Mickey untuk tidak lagi mengungkit kasus itu dan mengusir Mickey. Get the fuck out. Malam harinya, Mickey sadar bahwa ada mobil yang mengintainya. Mickey lalu menyergap dan menodongkan pistol. Ternyata pria itu adalah orang suruhan Ricky. Lalu Mickey menyuruh untuk mengantarkannya kepada Ricky. Saat sampai, Mickey memukul pria itu sampai pingsan, lalu menemui Ricky. Ricky yang terdesak mengakui semuanya. Sedikit perkelahian, tapi akhirnya Ricky tewas tertembak. Keesokan harinya, Judy mengetahui bahwa Mickey telah membunuh Ricky. Lalu, Judy mengusir Mickey. Nampaknya, Judy salah paham kepada Mickey. Ia tak mengetahui yang sebenarnya. Get the fuck out. Whoa! Whoa, 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 whoa! Dude, what the fuck? Mickey pun pergi menemui kakeknya untuk berpamitan. Tiba-tiba, mereka diserang oleh sekelompok pria bersenjata dan menyebabkan si kakek tewas terkena tembakan. Help! Help! Saat di pemakaman, Judy memberitahu bahwa yang menyerang mereka adalah orang suruhan Tuan Puska. Dan juga Judy mengembalikan cincin kawin yang berarti hubungan mereka telah berakhir. It's over. Setelah pemakaman, Mickey yang masih sedih pergi ke tempat Catherine, yaitu sekretaris Tuan Puska. Mickey meminta bantuan kepada Catherine untuk membalaskan dendamnya kepada Tuan Puska. Tak diduga, Catherine mau membantu Mickey, karena ternyata Catherine menaruh hati kepada Mickey. Dan mereka nganu. Setelah nganu, Catherine diminta Tuan Puska untuk menyuruh Ruslan membunuh Mickey. Dan disinilah Catherine mengatur rencana untuk pembalasan dendam dengan mengirim alamat palsu kepada Ruslan dan memberitahu persembunyian Tuan Puska kepada Mickey. Saat yang dinanti tiba, Tuan Puska masuk ke sebuah rumah yang di mana Mickey sudah menunggu di dalam. Dan saat menyalakan lampu, anak buah Tuan Puska berhasil ditumbangkan. Sementara Tuan Puska tak berkutik. Mickey menyuruhnya duduk dan menjelaskan semuanya. Lalu Mickey membunuhnya. Di sisi lain, Ruslan yang mendatangi alamat palsu berhasil dibunuh oleh Catherine.
Di akhir film, Mickey mengambil alih perusahaan Tuan Puska bersama Catherine. Lalu Mickey menelpon Judy dan meminta untuk kembali. Dan film pun berakhir. Sebuah happy ending karena sang tokoh utama dapat membalas dendam dan membunuh semua musuh-musuhnya. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan biasakan begadang karena begadang itu tidak sehat. Bye. Komen yang ono, ora yang ono.